Ya Tuhan, bersama dengan hamba-hambamu, para pelayan GBKP Kebaruan Lama, khususnya di sektor Bendi 1. Rapi kami untuk belajar bersama sekaligus memberi insight yang baru untuk mengerti panggilan iman kami mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, di mana-mana baik organisasi rohani maupun organisasi sekuler, selalu yang dirindukan ialah kesatuan. Apakah kesatuan fisik, kesatuan visi, ya, kesatuan ide, gagasan, semuanya. Di dalam keluarga orang ingin bersatu, di arisan keluarga ingin bersatu, di sektor ingin bersatu, di runggun ingin bersatu, di kelas sinode, hampir semua tingkatan pengambilan keputusan, hampir semua proses pengambilan keputusan, selalu orang menginginkan kesatuan. Dan itu wajar. Tapi saya mau beritahu malam ini buat Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kesatuan itu bukan ide manusia. Kesatuan itu bukan sekedar cita-cita pelayan-pelayan Tuhan. Kesatuan itu doa Tuhan Yesus. Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Ya. Jadi jangan mengira bahwa kesatuan itu maunya ketua sinode, maunya ketua runggun, maunya ketua sektor. No. Kesatuan itu hakikat Allah. Dan untuk mewujudkan hakikat kesatuan itu, maka Yesus berdoa supaya murid-muridnya, gereja bersatu. Pasti ada alasannya. Alasannya sederhana di dalam ayat ini, ya, sederhana tetapi sangat dalam, yaitu supaya dunia percaya. Itu dia. Ya, perhatikan ayat 21 ya. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan hanya buat murid-murid yang 12 orang itu dan orang-orang yang ikut dia, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti orang-orang yang percaya Yesus, karena pemberitaan murid-murid, kita juga didoakan Yesus. Bisa bayangkan nggak? Kita didoakan pendeta aja udah begitu senangnya, bukan main. Didoakan pertua diaken. Ini didoakan Yesus. Hebat sekali kan?
Di kepercayaan lain, mereka mendoakan nabi-nabi mereka. Di kekristenan menurut Alkitab, Yesus yang berdoa buat kita. Siapa Anda? Tapi pasti ada tujuannya. Tujuan supaya apa? Supaya mereka semua, perhatikan ya, mereka semua itu laki perempuan, tua muda, pertua diaken jemaat, yang berjabatan tidak berjabatan, yang kaya miskin, mereka semua menjadi satu, sama seperti yang ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan perhatikan, jadi yang pertama kesatuan itu doa Tuhan Yesus. Bersumber dari kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, harapannya yang mewujudkan kesatuan itu ialah murid-muridnya dan orang-orang yang percaya. Berarti apa? Gereja. Nah, sekarang pertanyaan, kesatuan macam apa yang Yesus inginkan dari gereja? Apa bentuknya? Ada orang tertentu memberikan semacam metafora. Kesatuan itu ibarat susu dan air. Kalau dicampur nggak bisa bedakan lagi susu atau air. Atau ada yang menyebutnya dengan minyak dan air di dalam satu wadah. Ya, macam-macam. Ada yang menyebutnya dengan sapu lidi yang kalau diikat menjadi satu. Macam-macam. Itu tidak ada yang salah. Ya. Tapi perhatikan, Alkitab memberi standar, Yesus memberi standar. Ya, perhatikan ayatnya. Apa standar kesatuan yang diinginkan oleh Yesus bagi gerejanya, secara khusus bagi kita para pertua diaken, lebih-lebih untuk sektor kita, ialah dia bilang begini, perhatikan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti, itu dia. Standarnya sama seperti aku dan Bapa. Bisa digambarkan nggak sama seperti itu? Tidak ada satu kata pun atau kalimat pun yang bisa menggambarkan secara konkret hubungan Yesus dan Bapa. Yang bisa kita terangkan ialah kerinduan kita untuk mengalaminya, kesatuan itu. Jadi gereja nggak usah lagi repot-repot mencari standar. Yesus sudah tentukan standar. Apa itu? Sama seperti. Sama seperti siapa? Bapa dan anak. Yesus dan Bapa. Itu standarnya. Kira-kira Yesus pernah nggak lawan Bapanya? Nggak ada. Kira-kira Bapa pernah nggak gosipin Yesus? Terus kenapa gereja yang percaya Yesus, yang percaya Allah Bapa, yang katanya dituntun Roh Kudus, tapi kita kok nggak saling, nggak sama seperti? Kira-kira ya, Roh Kudus gosipin Yesus nggak? Nggak ada kan? Roh Kudus gosipin Bapa di surga nggak? Ibu sabar, coba buka audionya. Kira-kira Tritunggal itu saling gosip nggak? Enggak, Pak Pendeta. Enggak, puji Tuhan. Tapi kalau kita para serayan, ya Ibu
Nani, kalau secara jujur kita para pelayan, pernah nggak kita saling gosip atau saling fitnah? Masih pernah, Pak. Berarti kita belum punya karakter Apa? Kristus itu. Nah, pelatihan karakter itu sebenarnya kan dalam rangka menggenapi, mewujudkan karakter Kristus. Dan itu nggak membalikan tangan dalam satu malam. Ini kan pelatihan karakter kan bukan cerita Sangkuriang, ya, bukan cerita Popeye makan bayam terus badan jadi gede. Bayangkan saja Israel itu waktu masuk ke tanah Mesir, itu halus masuknya, tenang. Ya kan? Firaun suruh Yusuf untuk bawa keluarga dia, 70 keluarga dari keluarga Yakub itu menuju ke Mesir. Itu santai, tenang. Mungkin mereka naik kereta api dari Bendi menuju ke Delman gitu ya. Santai gitu. Tapi setelah sampai di Mesir, mereka mengalami proses pemurnian selama 430 tahun. Jadi siapa bilang foto karakter 3 hari langsung berubah? Enggak ada. Dia butuh proses yang panjang. Baru kemudian Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Dan itu pun nggak langsung masuk. Butuh 40 tahun lagi. Dengar saya kasih tahu ya. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu free. Tetapi untuk menjadi pengikut Yesus, you must pay. Anda harus bayar harganya. Dan harganya itu supaya dunia percaya apa? Kesatuan. Jadi alat kesaksian yang paling dahsyat adalah kesatuan. Dan itu doa Yesus. Nah sekarang kita lihat ayat berikutnya. Perhatikan ayat 22. Apa yang menjadi kekuatan dasar untuk membuat orang bersatu? Perhatikan ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi dasar untuk bersatunya bukan liturginya, bukan program gereja, bukan retreatnya di si malam, ya, bukan pembinaannya, bukan makan bersama, BPK dan arsik untuk bersatu, no. Bukan pergi makan bersama di mana, satu mobil, satu bis, satu kereta, nggak ada ayatnya. Syarat bersatu ialah masing-masing orang hidup di dalam kemuliaan Allah, glory of God. Perhatikan ayatnya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi orang-orang yang sulit bersatu, orang-orang yang hidup di luar glory of God, orang-orang yang suka bertengkar dalam gereja, orang-orang yang hidup di luar kemuliaan Allah. Itu prinsipnya. Karena itu nggak bisa kita berkata bahwa kita pergi program bersama ke puncak supaya kita bersatu. Udah berapa puluh kali coba. Udah berapa juta, ratus juta anggaran bertahun-tahun retreat atau kita kebaktian nggak ada perubahan kesatuan. Tapi yang benar itu
Setiap orang dia harus hidup dalam glory of God, kemuliaan Allah. Bicara apa? Karakter Allah. Saya mau tanya, ya, kalau saya sebut nama satu orang, tolong dibuka apa namanya audionya untuk jawab ya. Siapa musuhnya Tuhan? Ibu Sri. Musuhnya Tuhan adalah apa ya? Iblis ya. Oke, kita catat dulu ya. Ibu Sabar, siapa musuhnya Tuhan? Musuhnya Tuhan, musuhnya Tuhan ini pendeta, ketidaktaatan kita. Oke, Ibu Nani. Ya, Pak. Siapa musuhnya Tuhan? Musuhnya Tuhan itu adalah sifat roh kedagingan kita, Pak. Oke, ready. Musuhnya Tuhan adalah emosi kita, keramahan, kemunafikan kita, dan segala sikap kita, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu itu ya, terlalu bikin rumit diri sendiri. Tuhan tuh nggak punya musuh. Sebab kalau ada musuh, levelnya sama dong. Ada yang bilang musuhnya Tuhan iblis. Berarti Anda membuat iblis dengan Tuhan levelnya sama. Tuhan tuh nggak punya musuh. Kamu yang bermusuhan aja. Kamu aja kali. Coba buka Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Coba Ibu Sabar baca. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, itu Tuhan kasih perintah kutuk kepada ular, iblis, dan Hawa. Berarti musuh kita iblis. Tuhan nggak punya musuh. Masa Tuhan selevel pakai musuh? Ya? Jangan-jangan kali Ibu Nani bermusuhan sama Ibu Sri bermusuhan sama Ibu Sabarina, kalian bertiga bermusuhan sama Pak Edi. Kalian aja kalian bermusuhan. So, Tuhan punya musuh yang benar aja. Ya, ubah cara pandangnya Alkitab itu yang benar. Allah itu maha kasih, masa bermusuhan. Allah itu adil, dahsyat, ajaib, agung. Dia nggak ada musuhnya. Kamu aja kali yang bermusuhan. Ya. Makanya dia bikin standarnya itu. Glory of God-nya itu. Kemuliaan Allah itu. Nah, kalau kita hidup dalam kemuliaan Allah, kita nggak ada musuh, men. Nah, Yesus sudah mengalahkan kerajaan maut. Kerajaan iblis sudah selesai. Setuju ya? Siapa yang setuju bahwa kerajaan iblis sudah selesai? Boleh kasih jempol. Kerajaan iblis sudah selesai. Jempol. Kerajaan iblis sudah selesai belum? Ibu Sri kenapa nggak angkat tangan ya? Kerajaan iblis sudah selesai. Ya. Bukan yang dia masih ada. Oke, Pak Edi, kerajaan iblis sudah selesai belum? Masih ada dong, pendeta. Loh,
dari mana kerajaan iblis masih ada? Terus apa gunanya kematian Kristus di salib? Itu kuasa maut, Pak. Kuasa maut sudah selesai. Tapi kalau iblis kan masih ada sampai sekarang, kan? Siapa bilang kerajaan iblis masih ada? Saja. Kalau kerajaan iblis masih ada, berarti ibu nggak percaya kematian Kristus. Percaya. Kerajaan iblis itu udah selesai. Yang masih ada itu kerajaan egomu. Kerajaan ego kam yang masih ada. Kerajaan egoku. Iblis sudah selesai. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Semua selesai. Hanya kita. Jadi yang kita sekarang berperang adalah kerajaan Allah melawan kerajaan ego kita. Yang tadi itu kedagingan, hawa nafsu, keinginan untuk bermusuhan, dan lain-lain. Itulah sebabnya jalan keluarnya ialah kita mesti hidup dalam kemuliaan Allah. Sehingga kesatuan itu menjadi nyata. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, glory of God, ciri-ciri sifat-sifat Allah, karakter Allah itu diberikan kepada kita. Supaya kita bersatu. Agar dunia percaya. Jadi saya punya statement yang tegas. Kalau gereja nggak bersatu, hamba-hamba Tuhan nggak bersatu, para seni naras turang yang nggak bersatu, percayalah, dunia nggak lihat apa-apa. Nggak ada bukti apa-apa. Itulah sebabnya untuk melayani jemaat kita, sektor kita, kita mulai dari kesatuan dari para seraya. Kita nggak mungkin sama secara fisik, tapi visi kita sama, hati kita sama, niat kita sama. Hari Minggu yang lalu kan khotbahnya tentang sehati sejiwa yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus karena firman Allah. Kita tidak bersatu bukan karena semarga, sekali bubu, anak beru, bukan itu. Tapi kita bersatu karena kendali kuasa Roh Kudus. Itu doa Yesus. Oke? Jadi ingat, jangan pernah bilang Tuhan punya musuh. Itu turunkan Tuhan. Itu kalau gitu Tuhan turun aja. Jadi serayan di sektor bendi 1. Kami yang naik jadi Tuhan. Tuhan tidak punya musuh. Dia bukan level kita. Tuhan itu berotoritas mengendalikan. Dan kita yang mesti mau tunduk pada kemuliaan Tuhan itu. Kalau itu menjadi gaya hidup kita, percayalah, kita akan mengalami terobosan. Jemaat yang kita pimpin pun akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan pernah bikin standar apapun. Tuhan sudah tetapkan standarnya. Apa standarnya? Sama seperti aku dan Bapa, kata Yesus. Apa motivasinya? Apa dasarnya? Bukan retreatnya, bukan makan bersama, bukan jalan-jalannya, ya, tetapi dasarnya ialah glory of God. What's the meaning of glory of God? Karakter Allah, sifat-sifat Allah, kebaikan hatinya, kasihnya, pengampunannya, kemuliaannya, itu yang menjadi dasar bagi kita. Bagaimana cara kita temukan itu? Cara menemukannya, Anda harus punya intimasi dengan Tuhan. Pengurapan tidak mungkin mengendalikan kita. Anda tidak usah cari pengurapan. Tapi taat aja sama Tuhan. Punya hubungan dalam dengan Tuhan. Pasti Anda punya urapan. Dan itu yang menggerakkan kita untuk melayani dengan sukacita. Sehingga ini bukan soal siapa yang pintar, siapa yang bodoh.
Ini bukan soal siapa yang senior dan siapa yang junior, tapi ini soal kemuliaan. Kemuliaan itu kan kata dasarnya mulia. Dan ada metafora yang digunakan emas mulia. Emas itu kalau jatuh ke lumpur, dia nggak pernah berubah jadi lumpur, dia tetap emas. Karena itu yang kita praktekkan. Dosa macam apapun tidak pernah mereduksi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu terus bersinar. Dan saya berdoa supaya para serayan itu tiap hari hidup dalam kemuliaan Allah. Intimasi dengan Tuhan. Membaca, mendengar firman Allah. Jangan terus nonton drakor melulu. Nonton film-film Popeye, nonton berita-berita buruk. Ya, sudah tinggal di dekat kuburan di Tanah Kusir, masih juga nonton berita-berita buruk. Janganlah, selalu penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya benar menjadi majelis-majelis para serayan yang penuh kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemungkinan saling memfitnah, tidak ada ruang untuk saling menggosip, tidak ada ruang untuk saling menyingkirkan, tapi ruangnya itu adalah ruang glory of God. Wah, betapa dahsyatnya gereja itu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu ini terbatas, tapi biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat para pelayan Tuhan. Hidup dalam glory of God, dalam karakter Allah. Dan mereka menjadi satu supaya dunia percaya. Karena kesatuan adalah doa Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-hamba-Mu ini. Mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tunduk dan taat pada otoritas ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.